Yo, what up, Royal people? Back on with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Cuma di KRTV. Terima kasih buat Royal people who like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten lagi tentang bola, Royal people. Tapi sorry banget buat Royal people yang udah nungguin wawancara gue dengan pemain-pemain bola, karena memang agak sulit untuk menentukan siapa guest star berikutnya. Dan juga sulit, John, kalau gue ngobrol dengan pemain yang sedang diincer timnas untuk naturalisasi kayak Jordi Amat, Kevin Dix, dan lain-lain yang udah request. Sebenarnya gue pengen banget ya. Kemarin udah sempet kontekan sama Kevin Dix, dibantu sama sahabat gue Diego Michel. Katanya dia mau, Kevin Dix mau. Jadi tungguin aja. Dia sedang mencari waktu, kapan waktu yang tepat untuk ngobrol bareng sama gue. Dan jangan lupa DM ke gue atau komen di bawah. Kira-kira pertanyaan apa yang pengen lo titip ke gue gitu ya. Kalau Jordi Amat, no respond at all. Jadi agak susah gue, John, ya. Si Jordi Amat nih nggak baca DM gue juga. Jadi mungkin kalian bisa bantu spam gitu ya, mungkin ya. Mungkin juga nggak mau diinterview sama kita gitu. Kita juga nggak tahu bagaimana keadaannya seperti apa. Kemarin gue juga sempet DM Emil Laudero, si kiper Sampdoria yang ada kebangsaan Indonesianya. Gue penasaran sebenarnya dia tuh pengen gak sih pindah warga negara ke Indonesia. Kan kata bokapnya kalau emang mau jadi pemain dunia ya dia nggak mungkin main di Indonesia, kan kurang lebih kayak gitu arti dari pernyataan bokapnya. Kalau gue nggak salah denger ya seperti itu ya. Kalau misalkan salah, lu tolong koreksi juga. Jadi Roy people, terima kasih yang udah DM gue banyak banget setiap hari isinya. Bang, kapan interview lagi pemain-pemain yang sudah siap untuk dinaturalisasi? Terima kasih kalian sudah merespon dengan positif sekali. Tapi hari ini gue akan ngebahas hal yang lain karena gue lagi seneng banget, John. Seneng banget karena Indonesia menang lawan Malaysia 4-1. Gokil. Jujur gue kemarin gak sempet nonton pertandingan ya. Makanya hari ini kita akan nonton bareng-bareng, kita react bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng. Karena gue jujur gue seneng banget karena ini salah satu pencapaian Indonesia yang top banget ya. Ini salah satu musuh bebuyutan ya, dalam arti kata di bola gitu artinya. Karena gue juga sama orang-orang Malaysia banyak berteman dan juga banyak Roy people juga dari Malaysia. Jadi ini just a game. Setelah pertandingan selesai kita bersaudara lagi karena kita satu rumpun ya. Oke, langsung aja kita tonton highlights Indonesia versus Malaysia. Walaupun udah tahu hasil pertandingan 4-1, tapi kita coba tonton lagi ya. Indonesia sukses menjadi juara grup B ya, Royal people, dan kita lolos dari lawan yang cukup berat, Thailand. Jadi fokus kita mudah-mudahan lawan Singapura bisa top juga ya, bisa fokus mengalahkan Singapura. Agak berat karena Singapura juga timnya bagus dan juga mereka adalah tuan rumah. Biasa kalau tuan rumah tuh kayak punya apa ya, motivasi lebih gitu ya, John ya. Wah, udah mulai ada penonton ya. Wih, banyak juga orang-orang Indonesia yang nonton. Cuma 10.000 orang yang boleh datang, lumayan banyak loh. Wih, Asnawi sebagai Capitano, El Capitano. Tegang banget Asnawi. Bolanya merek apaan ya? Warix. Bolanya merek Warix, gak pernah denger gue. Victor nggak dimainin, cadangin ya. Nih masuk dulu. Nih momen-momen yang cukup menegangkan nih di awal-awal, John. Karena biasanya kalau awal-awal tuh tegangnya berlebihan ya. Kita butuh ice breaking. Oke. Nih. Jadi pandu ibuku. Gak tahu kenapa setiap denger lagu
kebangsaan Indonesia ya, gue kayak antara pengen meneteskan air mata gitu John. Padahal nggak ada suasana hati yang sedih. Nggak tahu kenapa gue kayak langsung rasa nasionalisnya tinggi dan merasa terharu gitu. Lu juga gitu gak sih? Kalau gue sih kayak gitu ya. Sintayong kira-kira hafal nggak ya ini lagu kebangsaan Indonesia? Cukup bangga gue udah interview Asnawi John ya. Jadi kalian kalau belum nonton video gue sama Asnawi bisa tonton di sini ya. Oke, mantap Asnawi. Tadinya belum jadi kapten waktu gue lagi interview dia, tapi sekarang udah jadi El Capitano nih, mantap. Mudah-mudahan dia menunjukkan performa yang makin naik hari demi hari ya. Ezra Walian. Gue yakin nih pemain teriak sekuat-kuatnya nih waktu lagi nyanyi nih. Biar plong rasa hatinya John. Megangnya tuh di bawah logo Garuda ya berarti ya, yang bener ya. Gak bisa cium loh. Respect. Merinding gue kalau jadi pemain, pasti merinding denger suara kayak gitu dari supporter ya. Skuad Malaysia. Gak gue review skuad Malaysia. Oke. Tos-tosan dulu koin. Ini dia skuad starting line up Indonesia. Kipernya Nadeo Winata. Belakangnya ada Ezra Walian. Oh, itu depan kali ya? Masa Ezra Walian di belakang? Witan Sulaiman, Asnawi, Elkan Bagot nggak ada nih, sama Evan Dimas. Kayak ditahan dulu John. Ya, Witan di depan sama Ezra Walian, Irfan Jaya di sebelah kiri ya. Rumah kick sebelah kanan. Ini salah satu sayap yang mantap juga nih John, umpan-umpannya John ya. Asnawi sebagai kapten di belakang. Gue yakin Sintayong ini emang sengaja mau nyimpen tenaga John ya. Kalau secara logika kan harusnya Elkan Bagot langsung dimainin jadi starting line up. Tapi di sini gokil ya Sintayong nih ya. Gue akuin gokil, dia nyimpen dulu si Elkan Bagot dengan percaya diri ya. Buat nanti diganti di babak-babak pertengahan gitu ya, sama Evan Dimas gitu. Asnawi, Arhan, Dewangga, Fahrudin, Irianto, Kambuaya. Ini dia, bener kan? Evan Dimas, kayak lo tahu. Victor juga disimpan. Kadek Agung juga disimpan. Yabes, Elkan Bagot disimpan. Alright, kita mulai. Walaupun udah tahu hasilnya, tapi kayak masih gimana ya? Masih semangat gue untuk nonton highlightsnya. Masih pada mengeluarkan tenaga full ini. Biasanya babak-babak awal tuh saling ngebaca nih John. Permainannya mau kayak gimana? Ezra? Belum bisa. Masih saling membaca sepertinya. Kalau orang jebol duluan itu mental langsung down. Nah di sini ditentuin Indonesia itu udah punya mental juara atau enggak. Dan ternyata kan lo tahu sendiri kalau ternyata Indonesia udah mulai menunjukkan mental juaranya. Dan gue memang percaya sama proses ya. Udah pede pasti nih Malaysia awalnya nih. Gue yakin Malaysia udah pede. Wah, kita tinggal bertahan gitu ya. Indonesia juga harus tenang. Di sini gue lihat Witan Sulaiman itu skill dunianya kelas gitu ya John ya. Mantap. Kemarin gue nonton highlightsnya di Instagram. Wah, gue langsung loncat John. Merinding John, merinding. Ya, dia bisa lolos dari jebakan offside nih ya. Dia sabar John. Nah, onside. Lihat, pinter banget nih Witan menurut gue nih ya. Nih, lu lihat ya John ya. Biasanya pemain kalau udah kayak begini pasti kan agak tegang ya. Secara logika kita tegang ya. Dan udah terburu-buru. Kalau pemain terburu-buru, striker terburu-buru, dia bakal nge-shoot langsung ya. Dia bakal nge-shoot langsung.
Tapi ternyata Witan ini masih bisa ngelihat ya. Ada 1, 2, 3 pemain yang kosong di sini buat dia kasih umpan. Tuh. Ini umpannya juga menurut gua cukup sulit ya John ya. Bisa ditebak sama pemain Malaysia yang ada di sini. Tapi ya itu dia skill dari latihan terus-menerus itu berkembang gitu ya. Skill kelas dunia udah mulai terlihat dari Witan nih. Mudah-mudahan dia konsisten terus. Dia bisa dengan tenang, fokus, nggak langsung nembak. Kalau dia nembak kemungkinan ditepis atau ya kemungkinan golnya pasti ada ya. Tapi melencengnya sih banyak ini karena ini sudut sempit ya John ya. Nah dia malah ngumpan ke kiri dalam. Tuh. Jebret. Ada Irfan Jaya langsung dengan sigap ya. Ini pemain tiga-tiganya harus standby nih, siap-siap buat nendang ya. Dan bener Irfan Jaya dapet, jebret dia tenang. Asis mantep banget. Mantep banget. Nah ini juga dia jago nih. Dia nggak maruk, dikolongin bolanya John. Si Kambuaya dibolongin dulu, dikolongin dulu sama dia. Kalau nggak mungkin nggak jadi gol tuh. Kalau nggak dikolongin sama si Kambuaya. Udah mulai naik nih pasti. Tensinya udah mulai naik ya. Malaysia juga menurut gua bakalan apa ya namanya? Ayo kita kejar lagi gitu ya. Dan Indonesia juga ayo kita kejar lagi nih. Nih penentuan nih. Siapa yang kuat mentalnya nih John kalau menurut gua ya. Konsentrasi penuh. Ini dibutuhkan banget nih. Dengan kondisi kayak gini nih. Astawi. Oke. Nah, untung dia nggak panik. Nah ini gol kedua nih John. Merinding gua ngeliat gol ini. Keren golnya. Mantap. Mantap ini. Menyala sekali, menyala. Waduh, Mbak. Semangat banget, Mbak. Waduh, penuh. Penuh pemainnya maksudnya ya, ada penonton di situ John ya. Oke, kita lihat replay gol kedua nih ya. Nah, di sini Pratama nih ya John ya. Body balance-nya bagus dia nih, kelihatan nih. Satu pemain jebret. Tuh. Kalau dia jatuh di situ udah nggak bakal jadi gol. Tuh, dia juga masih fokus tuh ya. Tuh, bisa ngelewatin dua pemain. Jebret nih yang bule juga nih ya, kayak naturalisasi juga dia nih. Dia kalau dia panik nih John, menurut gue nih ya, si Pratama ini bakal ngoper ke sini nih, ya, ngoper ke sini, ke si Witan nih ya, Witan nih kalau nggak salah ya. Dia bakal ngoper ke sini dan offside, nggak jadi gol. Tapi dia malah ngumpan ke kanan, ke sisi kanannya dia. Umpannya juga lumayan umpan yang unik nih ya. Tuh. Irfan Jaya juga langsung sigap nih ya. Wah, ada umpan nih. Kiper juga kaget kali ya. Dikirain bakal di-shoot atau ngoper ke sini nih. Kipernya lumayan kaget menurut gua. Set, makanya kipernya langsung loncat. Dikira bakal dapet. Nah, ternyata Irfan Jaya duluan yang mendapatkan bola. Ya, lihat nih. Jebret. No. Butuh konsentrasi tinggi, John. Lihat sekali lagi ya. Tuh, fokus. Jebret. Mantap. Menyala sekali. Gol kedua terjadi karena fokus. Ini pemain Indonesia bisa kalau mereka fokus dan mau. Ini mental Indonesia udah mulai di atas angin nih kalau udah 2-1 begini nih. Malaysia udah ketar-ketir nih pasti mentalnya. Sebagai pemain udah mulai deg-degan nih. Wah, harus cepet. Pengennya main cepet nih. Biasanya kalau pemain udah ketinggalan mereka kejar push buat main cepet. Lu lihat aja ntar. Lagi. Gila. Gokil ini. Gokil ini. And Pratama has made it 3. Pratama
makanya cocok jadi man of the match. Wow, Pratama Arhan. He has been excellent for Indonesia. So positive with his play, so confident. Confidence-nya dia tuh. Jebret. Padahal diselekat loh dari belakang tuh. Such a brilliant strike. Bodoh amat the way dia. he hits it, and all the criticisms out there Tetap will be fokus, straight John. down the middle of the goal. Can't Carol Fami save that one? But it's the pace of Lihat the ya, hit. sekali lagi and ya. it's the Lihat nih. We've been talking about mentality a lot. Had an issue with COVID, but all good now. Jebret ya. Dia bisa ngelihat nih. Waduh, posisi kiper mungkin agak susah gitu ya. Dari belakang dia nggak ngelihat ada orang mau tackle, tapi dia tetap fokus buat nge-shoot kayaknya nih. Dikontrol sekali dan di-shoot sama dia. Ada pemain tuh ya dari belakang, gokil ya. Tipis John, dikit lagi kena John. Tendangannya cantik banget di atas. Di atas Mister Gawang John. Gokil loh itu. And Pratama has made it 3. Keren banget. Cocok sih Arhan ini jadi man of the match pertandingan kali ini. Lihat tuh. Jebret. Tendangannya kayak kenceng tapi melengkung agak ke bawah gitu. Wah, gokil sih. Ini tendangannya spekulasi tapi terarah. Evan Dimas umpannya juga. Ya, sekali lagi kita review sekali lagi. Pendek banget ya Astawi sama si Bagot ya. Tapi kita butuh emang defender yang punya postur tinggi kayak Mel Silgers, terus juga Kevin Dix gitu ya, Sandy Walsh juga ya. Dan menurut gue Indonesia butuh juga kalau memang mau ditambah lagi pemain naturalisasi yang punya darah Indonesia, menurut gue kita butuh ini namanya John ya, butuh gelandang sayap atau striker gitu ya. Karena striker Indonesia tuh nggak ada yang tinggi buat nyundul bola gitu, bola-bola atas kayak kita kalah John ya. Kita butuh satu striker yang tinggi John buat nyundul bola yang bola atasnya jago gitu. Bangga gue ngeliat pertandingan ini. Permainan timnas juga oke. Wah, detik-detik terakhir ini. Detik-detik terakhir. Apakah bisa menambah gol? Yabes Roni. Yabes. Now the new man, Hannes. Oh, that's a delightful ball. Waduh, ini bisa jadi 5-1 John. Kalau 5-1 di rekor anjir. 5-1 Evan Dimas kena tiang. Aduh, di detik-detik terakhir ini ya. Kalau sampai 5-1, aduh, cukur botak gua kemarin tuh. Tapi 4-1 juga udah gokil banget sih ini. Ini benar-benar plong banget Indonesia asli ya. Udah penentuan siapa juara grup dan siapa yang lolos ke semifinal gitu. Dan Indonesia membuktikan dengan menang 4-1. Emosi gue. Dikit lagi Evan Dimas. Dikit lagi Evan Dimas. Tapi gak apa. Mantap Sintayong. ST oke. Wah, happy banget semuanya. Happy. Mantap lo John. Menurut gue lebih cocok Astawi sebagai kapten. Kalau menurut gue pribadi. Bukan karena gue pernah interview Astawi ya. Tapi waktu gue lihat beberapa pertandingan dia dipercaya jadi kapten. Kalau menurut gue kayak Astawi cocok sih buat jadi kapten timnas senior ya. Kalau menurut lu, Roy People, siapa kapten yang paling cocok buat timnas senior kita? From this young, exciting, talented. Wah. So good to watch. Wah, mantep banget. Semua bisa bergoyang. Wah, nggak salah emang STY nyimpen Evan Dimas sama Elkan Bagot di babak kedua gitu baru dimainin ya. The Indonesians are getting through dejection, of course, for Malaysia. Wah, happy banget dia tuh. Who surely would have fancied their chances. STY happy. Coba kira-kira lu tebak si Elkan Bagot ngomong apa ke STY nih? Bahkan gue bilang apa? Ya gitu kali ya. Witan. Wah, oke, Victor. Keren. Wah, itu dia.
fisioterapi yang kemarin nolongin gue waktu gue kena ACL nih. Indonesian Dia sekarang ikut timnas senior ya. bench at the moment, and their fans. Motomobi bukan sini? Ada Omobi sini. Man of the match, Arhan Rifai, Pratama Arhan, mantap. Yeah, I think Layak loh. I think deserved. Yeah. I think he's had a really lively game. Iya. Very energetic down the Asisnya left-hand mantap. side. Wonderful quality on the Gol ball. lu juga kelas, menyala sekali. Gua akuin Arhan di sini. That Malaysian defense and of course a cracking goal. Ball positionnya Indonesia tetap kalah ya, 52% buat Malaysia, 48% buat Indonesia. Shots on targetnya Indonesia lebih banyak ya. Passing accuracy-nya Indonesia yang menang ya kan. Duels won-nya Indonesia kalah, tapi nggak apa-apa. Cornernya lebih banyak, cross-nya lebih banyak, pelanggarannya lebih banyak, yellow card-nya kita 3. Kita lebih banyak ya. Mungkin keras permainan. Memang pasti keras permainan sampai si Sintayong aja. Dari situ gue liat STY ya ngebelain timnya dia tuh. Kalau dia tuh bener-bener sayang sama ini tim. Kalau menurut gue kelihatan waktu dia belain pemain kita nggak dikasih pelanggaran sama si wasit dari Bahrain tuh ya. Kampret emang. Ya udah, dari sini berarti Indonesia naik peringkat 2 peringkat ya di FIFA. Kita naik 2 peringkat. Mudah-mudahan nanti lawan Singapura kita bisa bantai Singapura lagi, biarpun dia sebagai tuan rumah. Tapi kita nggak boleh takut. Kita kasih semangat dulu ke pemain-pemain timnas kita biar mereka tidak over confidence, tidak terlalu bersenang-senang atas kemenangan ini, karena masih ada 1 pertandingan penting, dan kalau dia lolos berarti Indonesia bakal menuju ke final ya, mudah-mudahan. Tapi gue yakin sih Indonesia kali ini bisa menang Piala AFF 2000.